Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Asidiki. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi dari tokoh idola saya yaitu Bapak B.J. Habibie. Sebelum masuk ke topiknya, mengapa saya mengenakan pakaian batik? Karena pakaian batik merupakan salah satu pakaian yang digemari oleh B.J. Habibie. Hal ini bisa dibuktikan ketika Bapak B.J. Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan mengapa saya mengenakan peci dan kacamata? Karena beliau juga ketika bepergian sering mengenakan peci dan kacamata. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia merupakan anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya yang bernama Tuti Marini Puspa Wardojo. Ayahnya merupakan lulusan dari Sekolah Pertanian di Bogor dan sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur. Pada tahun 1950, saat usia B.J. Habibie 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Hal itu menyebabkan ibunya harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus mengasuh anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini dibuktikan dengan menyekolahkan B.J. Habibie sampai ke luar negeri. Sejak kecil, B.J. Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya pada mesin. Ia juga bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur. Habibie menghabiskan waktu SD-nya di SDN 4 Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian ia melanjutkan SMP dan SMA-nya di Kota Bandung. Ia menempuh pendidikan SMP di SMP 5 Bandung dan melanjutkan SMA-nya di SMA Kristen Dago Bandung. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik pada tahun 1954. Selama bersekolah di ITB, dalam hitungan bulan, ia kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule atau RWTH di Jerman. Pada saat itulah ia bertekad untuk menjadi orang yang sukses dan membahagiakan hati ibunya. Pada tahun 1960, ia mendapatkan gelar Diploma Engineering dengan predikat cum laude. Dengan gelar tersebut, ia kemudian bekerja di industri perkereta-apian Jerman firma Talbot. Tak puas bergelar Diploma Engineering, kemudian B.J. Habibie melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor di Technische de Fakulteit for Machine and Wesen Aachen. Di sanalah ia mendapatkan gelar Doktor Engineering dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965. Sesudah pulang, B.J. Habibie kemudian mendapatkan gelar Profesor Teknik dari Institut Teknologi Bandung. B.J. Habibie dikenal sebagai penemu rumus yang dinamakan faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Karena keahliannya inilah B.J. Habibie dikenal sebagai Mr. Crack. B.J. Habibie juga sempat bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1973. B.J. Habibie ini memiliki tekad yang kuat, jujur, disiplin, berprinsip, dan tidak mudah menyerah. Hal itulah yang membuat saya tertarik kepada tokoh B.J. Habibie ini. Ada beberapa hal yang bisa saya teladani dari B.J. Habibie ini. Yang pertama adalah keteguhannya dalam belajar. Ia rela belajar bersusah-susah sampai ke Jerman hanya untuk mendapatkan ilmu. Dan ia merupakan orang yang cinta pada tanah air. Walaupun beliau sudah sukses di Jerman, tetapi ia tidak pernah melupakan negara asalnya, yaitu Indonesia. Bahkan ia rela kembali ke Indonesia dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini. Ketika saya sedang tidak semangat belajar, hal yang bisa saya ingat dari Bapak B.J. Habibie ini adalah kegigihan dan kesungguhannya dalam belajar. Ia rela tidur hanya 3-4 jam dalam sehari. Ia tidak mengeluh atas segala cobaan yang menimpa dirinya dan bertekad untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Ada salah satu kata-kata bijak atau quotes dari Bapak B.J. Habibie ini yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Tidak ada gunanya IQ tinggi tapi malas, tidak memiliki disiplin yang tinggi. Yang penting kamu sehat dan mau berkorban demi masa depan yang cerah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.